Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indira di pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI di kelas 1. Sekarang kita beranjak pada bab 4, yaitu dengan tema bersih itu sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan menambahkan pelajaran di bab ketiga kemarin ya, iman kepada Allah. Nah, di sini ada yang terlewatkan yaitu rukun Islam. Ya, rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji bagi yang sudah mampu. Nah, di sini yang pertama yaitu syahadat. Nah, jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk dihafalkan syahadat. Ya, kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu yang perlu dihafalkan. Karena setiap kalian sholat itu pasti ada kalimat syahadatnya ya kan, ketika duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Nah, sudah. Oke. Kita lanjut ke bab 4. Yaitu tentang apa tadi? Bab 4, bersih itu sehat. Nah, di sini kita akan mengulas apa sih arti bersuci itu. Oke, bersuci menghilangkan kotoran. Nah, kotoran apa aja ini? Yaitu kotoran di badan, di pakaian, tempat sholat, itu harus kita bersihkan setiap waktu. Ya, ketika kita dari keluar rumah, kita harus membersihkan tangan kita, badan kita, mengganti pakaian yang habis keluar, tuh, dan ketika akan sholat, kita harus memakai baju yang pantas untuk dipakai ketika sholat. Ya, jangan ketika kalian sudah selesai bermain, kaosnya sudah kotor, terus kalian sholat asar. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ketika kalian sudah bermain di luar, sudah kotor-kotoran, nah itu dibersihkan dulu badannya, kemudian kalian sholat, kalian melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, bersuci itu menggunakan air. Bila tidak ada air, boleh menggunakan tisu ataupun batu. Nah, kalau di Sidoarjo khususnya masih ada kan air. Nah, jadi jangan malas-malas untuk mandi ya, untuk buang air kecil itu harus dibersihkan menggunakan air. Ya. Macam-macam dan tata cara bersuci. Yang pertama, mandi. Kapan sih kita harus mandi? Kita mandi ketika badan kita kotor, kita harus mandi. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau badan kita itu kotor? Yaitu ketika kita sudah melakukan aktivitas di luar. Nah, tuh, atau kita selesai bermain, kita harus mandi, harus membersihkan diri kita karena agar kita terhindar dari penyakit. Yang kedua, mandi itu bisa membersihkan badan kita dan badan kita menjadi sehat. Dengan mandi kita bersih dan sehat, terhindar dari segala penyakit. Bagaimana sih cara mandi? Nah, di sini yang mungkin masih belum mandi sendiri, ya kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu mandi dimulai dengan membaca basmalah. Kemudian bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Tidak ada sabun yang tersisa, harus dibersihkan. Ketika sudah memakai sabun, dibersihkan dengan air. Setelah dibersihkan dengan air, sabun-sabun yang ada di badan kita, maka kita keringkan dengan handuk. Nah,
Oke, lanjut. Kedua yaitu istinja. Apa sih itu istinja? Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air bersih. Setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, gimana tata cara istinja? Setelah kita buang air kecil atau buang air besar, bersihkan dengan air, tisu, atau batu. Nah, di Sidoarjo ataupun di Jawa Timur, kita masih sering kan bertemu dengan air, kita ketemu setiap waktu. Nah, jadi setelah buang air kecil atau buang air besar, kita bersihkan dengan bersih menggunakan air dan sabun. Ya, habis kita membersihkannya dengan air, cuci tangan kita menggunakan sabun agar bersih. Sudah sampai sini? Sudah paham kan apa itu mandi dan istinja, bagaimana tata cara mandi dan tata cara istinja. Oke, sini. Apa saja sih yang harus kita bersihkan? Yang pertama, bersih badan. Bersih badan itu apa aja? Ya mandi, mengganti pakaian yang kotor, ya kan? Yang kedua yaitu tangan harus bersih. Ya, setelah kita melakukan aktivitas kita harus mencuci tangan, kan? Jadi ingat protokol kesehatan. Kedua yaitu menggosok gigi dengan benar. Terus kuku-kuku yang panjang harus dipotong, jadi tidak ada kuku-kuku yang ada hitam-hitamnya, itu tuh harus dibersihkan agar terhindar dari penyakit. Kemudian pakaian kita harus bersih. Berapa hari sekali sih kita harus mengganti pakaian? Nah, itu kita harus perhatikan lebih lanjut. Kemudian barang-barang harus rapi dan bersih. Membersihkan tempat-tempat, yaitu seperti rumah, halaman, tempat sholat, tempat tidur, ruang makan, atau kamar mandi, itu kita harus membersihkannya. Apalagi yang sering kita pakai, seperti tempat tidur, tempat sholat, nah itu harus bersih. Ketika kita bangun tidur, nah, kasur itu langsung kita bersihkan. Ya, biar nanti ketika malam kita mau tidur lagi tuh kita nyaman dan sudah layak untuk kita tidurin gitu. Dan setelah makan bisa kita meletakkan piring itu ke tempatnya atau kita langsung membersihkannya. Jangan menunggu piring-piring itu menumpuk baru kita bersihkan. Nah, dari sekarang dimulai setelah kita makan langsung dicuci piringnya. Ya. Nah, sudah selesai. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham atau ada yang belum melihat video sebelum ini, monggo dilihat dulu pelajaran-pelajarannya. Untuk tugasnya nanti Usada kirim melalui WA yang berupa Google Form, nanti diisi ya Google Form-nya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah, dijaga sholat 5 waktunya, dan jangan lupa berdoa untuk orang tua kita yang sudah membimbing dan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.